Shalom shalom saudara, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke saudara, kita belajar pada pagi hari ini menjelang subuh ya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan tuntunan kepada kita ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin terjadi sesuai yang Kau firmankan. Dan kami yakin Kau yang mengawali dan mengakhiri, maka tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu. Dan kami yakin baik subscriber, viewer, maupun insert video editing, sarana YouTube dan XL, kami yakin mereka semua yang tergabung dalam ini semua Engkau kasih, Engkau berkati mereka dalam anugerah dan kasih-Mu. Dan kami yakin kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan benar di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Dan kami siap mendengar kuasa firman-Mu. Dan kami yakin semuanya Kau kerjakan dalam kesempurnaan-Mu sendiri melalui pertolongan Roh Kudus untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita baca firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita akan belajar apa? Kita baca ya saudara. Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 ya. Kita baca pelan-pelan ayat ini, dan kalau bisa nanti dibaca satu perikop ya, 2 Petrus 1 ayat 3 ini. Tetapi saya akan baca satu ayat ini saja yang akan Allah bahas pada malam hari ini ya. Karena kuasa ilahinya telah ya. Di sini dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan itu pemberian saudara. Kalau anugerah itu pemberian ya, pemberian, jadi bukan hasil usaha kita. Jadi telah menganugerahkan, jadi kanugerahan. Nah, kowe untuk kanugerahan sebetulnya nggak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Nah, itu namanya anugerah saudara. Jadi kita telah oleh karena kuasa ilahinya, oleh kuat kuasa Tuhan ya, telah ya, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Nah, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti semuanya saudara. Segala sesuatu itu semuanya, segala sesuatu ya, segala sesuatu apapun itu bentuknya ya, semuanya yang berguna loh ya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi Tuhan itu memberi anugerah kepada kita yang harusnya tidak layak, kelengkapan yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi Allah telah memberikan kepada kita suatu kuasa ya, anugerah yang tidak layak menjadi layak bagi kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh ya. Jadi Tuhan telah menganugerahkan itu untuk hidup yang saleh. Yaitu apa saudara? Anugerahnya itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang sebetulnya dia tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus kita orang-orang yang berdosa ya. Itulah hebatnya. Jadi dia memberikan anugerahnya, memberikan dirinya sendiri untuk rela mati untuk menebus kita di kayu salib atas dosa orang-orang yang berdosa, menebus dosa orang-orang yang berdosa. Jadi untuk hidup saleh saudara, yang berguna, segala sesuatu, pokoknya semuanya yang berguna untuk hidup saleh ya, hidup yang saleh. Jadi kalau hidup saleh itu saudara, hidup yang rendah hati ya toh, penuh kasih, panjang sabar ya. Kalau menurut saya ya di Galatia 5 ayat 22 itu saudara ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Itulah hidup yang saleh saudara. Jadi 2 Petrus 1 ayat 3 ini ada hubungannya dengan Galatia 5 ayat
22-23 saudara, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Ini 9 pribadi Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulutnya dia akan dibenarkan dan diselamatkan, dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari kematiannya. Ya, makanya hidup yang saleh itu saudara, ya hidup yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kesabaran, penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh kesetiaan, penuh kelemah lembutan, serta penuh penguasaan diri. Itulah hidup yang saleh saudara di hadapan Tuhan. Itu Tuhan dengan kuasa ilahinya telah itu berarti sudah terjadi saudara, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Berarti kalau itu belum terjadi dalam hidupan kita, kan ayat ini kan aneh. Ayat ini kan katakan telah menganugerahkan, telah memberikan kepada kita anugerahnya yang tidak layak menjadi layak, yaitu melalui pengorbanan Yesus. Ya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apa segala sesuatu yang hidup yang saleh? Ya, 9 pribadi Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya. Nah, sederhana saudara, makanya ayo, itu telah Allah katakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, telah itu sudah terjadi di dalam hidup kita. Makanya kalau sampai 9 pribadi roh Allah, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, belum terjadi dalam hidupnya, berarti masuk ayat ini bohong. Yang bohong kita apa? Ayat firman Tuhan ini saudara. Padahal firman Tuhan dikatakan ialah firman Tuhan itu iya dan amin, dan terjadi menurut sesuai yang difirmankan. Ayo saudara, makanya ingat bahwa kita telah menjadi orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Ya, kesalehan itu 9 pribadi Roh Kudus ini. Ya, kalau orang saleh itu ya pasti beribadah, ya pasti senang baca firman Tuhan, pasti senang memuji Tuhan, pasti senang memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan itu apa saudara? Memuliakan, jangan memalukan nama Tuhan, itu memuliakan Tuhan saudara. Ya, kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dengan mulut kita dan percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan daripada orang mati, berarti kita itu harus menggunakan Kristus sebagai kepala kita saudara, supaya tubuh kita ini kalau berbuat sesuai apa yang dipikirkan Allah, apa yang dilihat Allah, apa yang didengar Allah, dan apa yang dikatakan Allah. Bisa paham ya saudara? Ini sederhana firman Tuhannya ya. Nanti bisa dibaca satu perikop aja biar lebih mantap lagi ya. Tetapi ini luar biasa, ayat ini saya sampai dies gitu ya, ditembak lagi sama Tuhan, dies gitu. Luar biasa firman-Nya ini saudara. Makanya ini Allah telah katakan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh sudah telah diberikan kepada kita bagi orang-orang yang sudah bisa mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati Allah telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita akan dibenarkan dan diselamatkan. Nah, makanya kalau kita belum hidup penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri, nah mana kesalehan kita yang Allah telah katakan telah menganugerahkan kepada kita? Telah itu sudah terjadi saudara. Itu terjadi di dalam diri kita. Makanya imani firman Tuhan ini bahwa Allah telah. Kita sudah bukan orang-orang yang diperbudak oleh kuasa kegelapan lagi. Kita sudah tidak ditipu oleh Allah lagi saudara. Ditipu oleh kuasa kegelapan lagi, bukan ditipu oleh Allah saudara. Ditipu oleh kuasa kegelapan lagi. Jangan mau. Kita itu telah menerima segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan saleh. Gitu loh.
Nah, selanjutnya ayatnya ya, setelah untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Nah, sampai kapan kita mengenal Allah? Kalau kita nggak mengenal Allah dengan benar, ya ini akhirnya kita nggak bisa hidup saleh, saudara. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, pasti kita bisa hidup saleh. 9 pribadi Allah itu akan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita selalu bermanfaat dan bermanfaat bagi sesama. Ya, apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak bermanfaat bagi kita, monggo, nggak masalah. Tetapi kalau kita sudah telah ya dianugerahkan oleh Tuhan ini, oleh pengenalan kita akan Tuhan, seharusnya kita menjadi berkat bagi mereka. Makanya Tuhan katakan lebih berkat memberi daripada menerima, saudara. Lebih berkat memberi. Hidup kita ini berarti bagi orang banyak daripada hidup kita ini meminta-minta, saudara. Tuhan katakan itu, saudara, lebih berkat memberi. Hidup kita selama ini yang telah dipakai Allah untuk hidup yang saleh dan bermanfaat bagi sesama, sudah tidak kita lebih berkat memberi daripada menerima? Atau kita senangnya minta-minta begini? Seperti tangan Tuhan, seperti ini loh, saudara. Hidupnya itu nyah-nyoh gitu loh. Saudara, jangan gini, saudara. Ayo memalukan, saudara. Malu-maluin nama Tuhan. Tuhan kita itu kaya, saudara. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Entah itu melalui perbuatan kita. Kalau kita belum punya materi, ya paling tidak doa kita saat kita bangun subuh, doa syafaat bagi mereka. Doa itu adalah perbuatan yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Itu perbuatan yang saleh, yang luar biasa, yang Tuhan izinkan kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dengan mulut dan percaya dalam hati Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, kita dibenarkan dan diselamatkan. Telah loh ini yo, telah. Berarti ini sudah terjadi ayat ini bagi kita. Untuk kita itu orang-orang yang hidup yang saleh, saudara. Dalam segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Kalau kita belum hidup saleh, perlu dipertanyakan, siapa diri kita sebenarnya? Orang-orang yang percaya Yesus, ataukah seperti yang dikatakan pada firman-firman season sebelumnya, ahli Taurat atau antikris kita? Sudah percaya Tuhan Yesus tapi tidak menjadi pelaku firman, itu ahli-ahli Taurat, saudara. Atau orang-orang yang percaya Tuhan Yesus kumpul dengan orang-orang percaya tetapi juga tidak melakukan firman Tuhan, itu juga antikris, saudara. Jadi intinya kalau kita itu sudah percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia telah dibangkitkan dari orang mati, dan kita belum menjadi pelaku firman, ya berarti kita tidak tergenapi firman ini dalam diri kita. Wah, sangat disayangkan sekali, saudara. Berguna untuk hidup saleh tadi, berguna untuk hidup yang bermanfaat bagi sesama, saudara. Selain kita memuliakan Tuhan di dalam 9 pribadi roh Allah ini, ya kita tetap harus berjalan di dalam bermanfaat bagi sesama. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kata Tuhan. Ya ujung-ujungnya tetap di situ saja, saudara, firman Tuhan itu nggak lebih nggak kurang, ya. Oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya, kita itu sudah dipanggil, dipilih menjadi anak-anak terang oleh Tuhan. Ingat loh, kita sudah dipanggil, telah loh, katakan Tuhan itu telah memberikan anugerahnya kepada kita menjadi orang yang berguna dalam segala sesuatu, yang berguna untuk hidup kita menjadi orang-orang yang saleh dan berkenan di hadapan Tuhan karena pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, kita akan semakin saleh kepada Dia. Makanya kalau hidup kita belum saleh dan tidak memiliki 9 pribadi Roh Kudus, bahwa kita sudah bisa mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, itu berarti kita masih belum hidup di dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, berarti masih dalam kedagingan. Percuma kita akan masuk dalam kerajaan neraka, ya. Matius pasal 8 ayat berapa ya, itu lupa kemarin sempat saya baca bahwa ada orang-orang di dalam
orang anak-anak dalam kerajaan mereka masuk dalam ruang gelap yang ada retak gigi, yaitu maksudnya dalam kuasa di neraka lah, maksudnya begitu saudara. Matius pasal 8 berapa lupa, nanti saya akan bahas lagi ya, mungkin ayat itu ya. Ya, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Loh, kita itu sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Allah. Kurang apa coba? Nanti semua yang melakukan itu Tuhan. Tuhan yang melakukan kuasanya, Tuhan yang melakukan segala perkara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah telah memberikan kelegaan. Hai, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Loh, semua itu Tuhan yang kerjaan. Allah turut berperang, Allah turut memberkati kita. Allah sudah memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa kita. Semua Allah kerjakan bagi kita. Kurang apa Allah sama kita? Hah? Kita ini ciptaannya, berarti miliknya. Gak boleh kita ini mengatur diri kita sendiri tanpa menurut Sang Pencipta kita. Loh, kurang apa ayo kalau Tuhan sudah memberikan semuanya. Kita diciptakan dalam rancangannya yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Loh, opera penak toh ikut Tuhan itu. Luar biasa loh ayat ini. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya jelas Tuhan itu pasti mulia dan ajaib, karena pada saat kita berdoa mendoakan orang sakit pasti disembuhkan di dalam nama Yesus ya. Orang yang bermasalah keuangan dipulihkan di dalam nama Yesus. Orang yang memiliki dosa tidak bisa mengampuni dipulihkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu mulia dan ajaib. Dan Dia yang mengawali setiap kehidupan kita itu untuk menjadi saksi-saksinya, dan Dia yang mengakhiri bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam lingkupan kita, dan kita dipenuhi oleh kuasa darah Yesus. Kita ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, penuh dengan kemenangan, dan ada kemenangan dan kemenangan. Dan saya yakin dan percaya setiap pendengar-pendengar firman Tuhan ini sudah mengalami pemulihan satu demi satu, telah menerima firman ini ya, mendapat anugerah. Setiap pendengar di firman Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, kalian menerima anugerah hidup dalam segala sesuatu yang berguna untuk hal-hal saleh dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus terjadi saat ini bagimu, terjadi bagimu saat ini di dalam nama Yesus. Hidup yang saleh, berkenan akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar dalam hidupmu, oleh karena Tuhan telah memanggil kita oleh kuat kuasanya yang mulia dan ajaib mengalir atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib mengubahkan hidupmu menjadi baru, dan kuasa firman-Nya mengubah hidupmu menjadi orang-orang yang saleh, karena engkau mengenal Allah dengan benar. Oleh kuasa yang mulia dan ajaib terjadi saat ini di dalam nama Yesus atas hidupmu. Maka pada saat itu Tuhan katakan, engkau akan merenungkan firman-Ku siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai yang Kufirmankan. Apa ya saja yang kamu perbuat akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Apapun yang kita kerjakan, di sini segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang berguna kata Tuhan untuk hidup yang saleh itu telah hadir di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya semua pendengar firman Tuhan ini mengerti bahwa kita telah dipilih, dipanggil oleh Allah dengan kuasanya yang ajaib dan mulia untuk menjadi orang-orang saleh, dan kita yang berguna menjadi orang-orang saleh dalam segala sesuatu ya. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, hiduplah saleh dan bermanfaatlah bagi orang lain ya. Kuasa firman ini terus bekerja, dan saya yakin percaya firman ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan, dilepaskan dari segala kutuk kemiskinan, dilepaskan dari segala kutuk penyakit, dilepaskan dari segala keterikatan kedagingan kita, dan kita mudah mengampuni, dan kita penuh dengan hidup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan serta penguasaan diri melimpah atas diri kita. Di dalam nama Yesus saat ini mengalir urapanmu,
Bekerja Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Bapa. Saya yakin percaya kita telah diubahkan Tuhan, dan kita umat-umat pemenang, dan kita umat-umat pemuji, kita umat-umat memuliakan, dan kita rajin berdoa, kita rajin bangun pagi hari berdoa syafaat, memuji memuliakan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang berguna, yang hidup saleh dan bermanfaat bagi orang banyak, karena kuasa yang mulia dan ajaib mengalir atas kita dari kuasa Tuhan. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cukupkanlah setiap makanan kami sepanjang hari ini dalam kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkau Raja segala raja, maka Engkau yang memerintah kami, Engkau yang memimpin kami dalam kehidupan saleh kami, di dalam segala hal yang telah Engkau kerjakan atas diri kami, dan kami terima di dalam nama Yesus. Hari ini kami adalah orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu dalam tuntunan Roh Kudus, hidup yang saleh dan berguna bagi sesama di dalam panggilan Allah yang dengan kuat kuasanya yang ajaib dan mulia telah melimpah mengalir atas diri kita, dan kasih dan anugerahnya, berkat-berkatnya sudah melimpah atas kami semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati, dan kami tetap dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang Kau pikirkan, Engkau pandang, apa yang Kau dengar, dan apa yang Kau katakan mengalir atas setiap pendengar-pendengar firman di tempat ini. Subscribe dan forward, demikian insert video editing XL, demikian juga sarana YouTube dan media-media lain. Kau limpahkan berkat-Mu yang luar biasa di dalam nama Yesus saat ini mengalir. Kesembuhan bagi orang-orang yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Orang yang ekonominya lumpuh dipulihkan oleh Tuhan saat ini. Orang yang tidak bisa mengampuni bisa mengampuni, dan orang yang sudah terikat dalam kedagingan hawa nafsu sudah dilepaskan dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu pada season-season berikutnya di One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.